Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Giska Rubiana Putri dengan NPM 002 dan Nova Fitriani NPM 028 akan mempresentasikan final project IMK dengan judul penerapan metode Lean UX pada perancangan UI UX aplikasi e-recycle. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga analisis desain karya, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk. Masih banyak masyarakat yang malas membuang sampah dan memilih membuang sampah sembarangan, yang akhirnya menyebabkan penyumbatan saluran air, bahkan bisa menjadi penyakit di lingkungan sekitar. Dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan solusi untuk merancang aplikasi bank sampah berbasis mobile sebagai solusi alternatif untuk membantu pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan metode Lean UX. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mengajukan permintaan penjemputan sampah sesuai dengan lokasi. Yang kedua yaitu metodologi. Di sini kami akan membahas metode yang kami gunakan dan juga analisis desain karya. Next. Metode yang kami gunakan yaitu metode Lean UX. Di sini terdapat 4 tahapan, yaitu Declare Assumptions, Create an MVP, Run an Experiment, dan Feedback and Research. Next. Yang selanjutnya yaitu analisis desain karya. Untuk target pengguna dari aplikasi kami, yaitu masyarakat dengan sistem yang juga disesuaikan dengan jenis penggunanya. Yang kemudian batasan aplikasi. Aplikasi kami hanya memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Aplikasi ini hanya berjalan pada platform mobile dan user dapat menggunakannya hanya user yang telah mempunyai akun. Yang ketiga yaitu sampah yang dapat dikirim berupa sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Untuk platform yang digunakan sendiri yaitu platform mobile. Kemudian experience map. Di sini kami mengambil experience setor sampah dengan pengguna Amirotul sebagai mahasiswa aktif UINSA. Next. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini kami akan membahas skenario penggunaan, declare assumptions, create an MVP, run an experiment, feedback and research, dan juga testing. Untuk skenario penggunaan sendiri, masyarakat perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi e-recycle. Setelah mendaftarkan diri menggunakan identitas seperti nama, nomor telepon, dan paspor, maka masyarakat akan otomatis memiliki akun dan dapat menggunakan aplikasi e-recycle lebih lanjut lagi. Selanjutnya yaitu declare assumptions. Di sini terdapat beberapa poin masalah. Yang pertama yaitu calon pengguna menginginkan sebuah sistem yang dapat membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, pembuatan sistem harus sinkron dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, dapat digunakan dengan mudah dan tidak memakan waktu dan bisa digunakan di mana saja. Yang keempat, kompetitor yang telah mendapatkan nama di bidang pengelolaan sampah. Yang kelima, kurangnya pembaruan pada isi konten mengakibatkan pengguna mencari di platform lain. Yang keenam, sistem yang tidak memiliki banyak menu dan tampilan mudah dipahami dan digunakan. Yang ketujuh, masyarakat yang akan menggunakan dan membutuhkan sistem ini. Asumsi tersebut akan menghasilkan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu dengan UI UX yang baik di aplikasi e-recycle dapat memudahkan pengguna dalam penggunaannya. Kemudian dengan UI UX yang nyaman dan user friendly, kemudahan akses aplikasi akan menjadikan pengguna mudah dalam memaksimalkan pengoperasiannya. Yang ketiga, pembuatan desain aplikasi e-recycle yang mudah dan nyaman akan menarik pengguna untuk terus menggunakan aplikasi e-recycle. Yang keempat, pembaruan konten yang terus-menerus akan meningkatkan experience pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian, create an MVP. Pembuatan MVP didasari dari hasil asumsi yang digunakan sebagai outcome yang akan dicapai. Tahap pembuatan desain prototyping dibagi menjadi dua, yaitu low fidelity prototyping dan high fidelity prototyping.
Untuk lovability prototyping sendiri, kami menggunakan balsamic wireframe dengan membuat desain berupa elemen-elemen dasar dari sebuah antarmuka aplikasi seperti navigasi, layout, text, button, dan lain sebagainya. Di sini kami pada aplikasi kami terdapat halaman sign in, sign up, halaman home, kemudian halaman kategori sampah, halaman deskripsi sampah, dan halaman menunggu pick up atau keranjang. Kemudian terdapat halaman check out atau pick up, kemudian halaman transaksi dan halaman detail pick up. Kemudian terdapat halaman tips, halaman profile, halaman alamat. Next. Yang terakhir yaitu terdapat halaman edit profil, halaman ubah password, dan halaman alamat baru. Baik, selanjutnya yaitu ada high fidelity prototyping. Gaya desain yang diperlukan untuk membuat prototipe aplikasi e-recycle meliputi yang pertama ada warna, font, dan tata letak. Warna, skema warna prototipe ini diatur oleh kode hex hijau dengan nomor 004 C3A. Warna hijau dipilih karena pentingnya kesehatan, kesadaran lingkungan alam, uang, dan lain-lain. Warna solid lainnya adalah hitam, putih, abu-abu, kuning, dan hijau muda. Yang kedua yaitu font. Jenis font yang digunakan adalah font Fredoga. Font ini memiliki beberapa jenis yaitu light, regular, medium, semi bold, dan bold. Yang ketiga yaitu tata letak. Pada header terdapat logo e-recycle yang terletak di tengah, sedangkan pada footer terdapat beberapa menu navigasi yaitu home, transaksi, tips, dan profil. Selanjutnya akan dilakukan perancangan tampilan setiap halaman aplikasi e-recycle sesuai dengan panduan style desain yang telah kami buat. Di sini ada desain aplikasi e-recycle. Yang pertama yaitu ada halaman sign in, yang kedua itu halaman sign up, dan ketiga halaman home. Selanjutnya yaitu halaman kategori sampah, halaman deskripsi sampah, halaman menunggu pick up atau keranjang. Selanjutnya yaitu halaman check out, halaman transaksi, halaman detail pick up. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu halaman tips, halaman isi tips, dan halaman profil. Selanjutnya yaitu halaman alamat, halaman tambah alamat baru, halaman edit profil. Selanjutnya yaitu halaman ubah password, halaman panduan, dan halaman reward point. Selanjutnya yaitu halaman saldo, halaman transfer, halaman kode bayar. Selanjutnya yaitu halaman transfer bank, halaman selesai pick up atau transaksi saya, halaman rincian transaksi. Yang terakhir yaitu halaman bayar. Selanjutnya yaitu run an eksperimen. Tahapan eksperimen dilakukan guna mengetahui alur dari sebuah prototipe yang telah dibuat sebelumnya pada tahap MVP. Pengujian dapat dilakukan dengan pengujian mandiri atau tim dan target pengguna. Pada pengujian mandiri atau tim, berguna untuk mengetahui kesalahan pada desain user interface, alur prototipe, tipografi, desain visual sebelum dilakukan pengujian kepada target pengguna. Pengujian mandiri atau tim dilakukan bersamaan dengan perancangan MVP atau minimum viable product agar pembuatan prototipe berjalan dengan maksimal. Pengujian yang dilakukan pada target pengguna menggunakan kuesioner. Dengan melakukan percobaan dan pengujian ini, peneliti akan mendapatkan feedback terhadap desain prototipe yang akan diolah pada tahap feedback and research yang nantinya akan berguna untuk melakukan perbaikan user interface. Selanjutnya yaitu feedback and research. Tahapan feedback and research dilakukan untuk melengkapi hasil pengujian atau run-an eksperimen yang telah dilakukan. Feedback didapat melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada responden yang akan menggunakan aplikasi e-recycle. Pada tahap ini, hasil kuesioner yang telah didapat dari responden pada saat pengujian diolah menggunakan kuesioner sistem usability scale. Riset dilakukan dari kuesioner yang telah didapat untuk dapat mengetahui kebutuhan pengguna yang dituangkan dalam sebuah prototipe. Selanjutnya yaitu adalah testing. Testing dilakukan kepada target pengguna yaitu masyarakat.
Jumlah user testing pada penelitian ini sebanyak 7 calon pengguna. Calon pengguna yang berperan sebagai responden merupakan orang yang berbeda. Pemilihan responden tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Pengujian ini dianalisis dengan pengujian thinking aloud. Berikut adalah tabel nama responden. Yang pertama yaitu M. Yofi Nurwe, yang kedua yaitu Amir Rotropia, yang ketiga yaitu David Permana, yang keempat Yuni Rahma S, yang kelima Muhammad Abidin, yang keenam Dendra Aryafi, yang terakhir yaitu Muhammad Azizuddin. Selanjutnya yaitu thinking aloud. Thinking aloud dilakukan dengan cara mengoperasikan hasil prototipe aplikasi e-recycle sembari mengutarakan pendapat. Responden akan diminta mengendalikan sendiri prototipe dimulai dari daftar aplikasi, lalu menelusuri fitur yang ada pada aplikasi hingga keluar aplikasi. Terdapat berbagai tombol yang bisa mengarahkan pengguna dari satu halaman ke halaman lainnya. Selain itu, beberapa teks, ikon, atau gambar juga dapat pengguna klik, sehingga prototipe tampak seperti aplikasi sesungguhnya. Setiap proses yang dilakukan, responden akan direkam dari awal hingga akhir pengujian. Lalu pendapat serta saran dari responden akan dicatat untuk menganalisis perbaikan prototipe. Selanjutnya yaitu sistem usability scale. Responden akan mengukur serta memperkirakan usability dari prototipe dengan mengisi kuesioner yang berisi 10 pertanyaan. Hasil dari pengujian SOS pada ketujuh responden memperoleh skor rata-rata 84,3, yang berarti bahwa usability dari prototipe aplikasi e-recycle sudah sangat baik dan dapat diterima. Berdasarkan skor tersebut, maka prototipe aplikasi e-recycle memperoleh nilai B. Di samping adalah tabel sistem usability scale. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, metode Land-UX memiliki 4 tahapan yaitu deklarasi assumption, create and MVP, run and experiment, dan feedback and research. Tahap feedback and research dapat dikombinasikan dengan beberapa pengujian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti dari sisi pengalaman pengguna agar lebih mendekati kebutuhan dan kepuasan pengguna. Maka dilakukan pengujian dengan teknik thinking aloud dan pengujian skala kegunaan sistem dengan sistem usability scale atau SUS. Yang kedua yaitu pengujian thinking aloud dilakukan dengan cara mengoperasikan hasil prototipe aplikasi e-recycle sambil mengutarakan pendapat. Lalu pendapat serta saran dari responden akan dicatat untuk menganalisis perbaikan prototipe. Yang ketiga yaitu pada pengujian sistem usability scale atau SUS, responden akan mengukur serta memperkirakan usability dari prototipe dengan mengisi kuesioner yang berisi 10 pertanyaan. Hasil pengujian SUS memperoleh skor rata-rata 84,3, yang berarti bahwa usability dari prototipe aplikasi e-recycle sudah sangat baik dan dapat diterima. Berdasarkan hasil tersebut, maka prototipe aplikasi e-recycle memperoleh nilai B. Untuk saran yaitu, yang pertama, dalam merancang desain user interface, perancang harus selalu mempertimbangkan user experience dari rancangan yang dihasilkan, agar sistem yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan perancangan. Yang kedua yaitu, perancangan yang dilakukan sebaiknya selalu berdasarkan kepada prinsip-prinsip perancangan UI, prinsip kerja desain, prinsip layout, dan desain aplikasi. Yang ketiga yaitu, usahakan untuk selalu berpikir lebih maju mengenai masa yang akan datang dengan selalu mempertimbangkan berbagai hal dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sehingga rancangan yang dihasilkan tidak akan ketinggalan zaman. Selanjutnya yaitu kami akan mendemokan desain Figma yang telah kami buat. Baik, di sini kita mulai dari daftar terlebih dahulu menggunakan nomor telepon. Jika sudah mempunyai akun, maka bisa sign in. Jika belum, bisa mengeklik selanjutnya. Berikutnya. Berikutnya. Baik, di sini akan dilakukan memasukkan kode verifikasi OTP melalui WhatsApp. Kemudian kita klik verifikasi.
Kemudian atur username dan password, kemudian klik daftar. Kemudian masuk, maka akan selanjutnya yaitu setor sampah. Di sini terdapat beberapa kategori sampah, namun di sini kami memilih botol plastik terlebih dahulu. Di sini terdapat deskripsi dari sampah yang kita pilih. Di sini bisa klik pick up untuk menambahkan sampah ke dalam pick up. Kemudian klik next. Di sini bisa memilih alamat maupun metode penerimaan uang. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini akan menampilkan pemberitahuan bahwa permintaan lokasi penjemputan telah disetujui. Dan di sini terdapat tampilan status transaksi dan juga home. Di sini kami memilih tampilkan status transaksi, maka akan menampilkan status transaksi. Kita juga bisa melihat detailnya, maka akan menampilkan detail status pick up dan juga petugas dan informasi akunnya. Kemudian kembali. Kemudian lanjut ke menu tips. Kemudian di sini terdapat tips-tips yang bisa kita pilih. Kita pilih pengelolaan sampah anorganik. Di sini terdapat isi dari tips-tips tersebut. Kembali. Selanjutnya yaitu menu profile. Di sini terdapat nama, juga nomor telepon dan juga alamat. Di sini alamat bisa dirubah. Kemudian klik ubah. Bisa hapus alamat. Kemudian klik ya. Bisa juga tambah alamat baru. Klik kirim. Kemudian kembali. Kemudian edit profil. Di sini memasukkan nama dan juga nomor telepon. Ubah password. Di sini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama memasukkan password saat ini, password baru, dan juga konfirmasi password. Kemudian selanjutnya yaitu panduan untuk menggunakan aplikasi ini. Di sini terdapat langkah-langkah untuk daftar, setor sampah, dan juga tukar poin. Kemudian kembali. Selanjutnya yaitu kita ke home. Kemudian klik poin. Nah, di sini untuk saldo sendiri terdapat menu bayar, transfer, kode bayar, dan transfer bank. Kita ke bayar dulu. Maka akan menampilkan untuk scan kode QR atau barcode-nya. Kemudian kembali. Selanjutnya yaitu transfer. Transfer kami terdapat tiga pilihan, yaitu transfer kontak, bank, dan untuk scan untuk transfernya. Nah, untuk transfer ke kontak sendiri, di sini bisa mencari nomor HP, nama kontak, atau username-nya. Kembali. Kemudian transfer ke bank. Di sini bisa memilih nama bank, nomor rekening, dan juga simpan rekening bank. Kembali. Kemudian scan untuk transfer seperti ini. Kembali. Selanjutnya yaitu kode bayar, menampilkan kode barcode-nya. Transfer ke bank sendiri adalah seperti ini, tambah rekening bank baru.
Bisa memilih nama bank, nomor rekening, dan simpan rekening bank. Kita klik yang poinnya. Di sini dapat tukar poin, namun ketika poinnya di sini masih 1, maka tidak bisa ditukar. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.